Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Di dalam ibadah ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kami baca terambil di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Hosea pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kitab Hosea pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Sebelumnya mari kita meminta tuntunan Roh Kudus agar kita mampu untuk mengartikan firman yang kami baca dan kita juga bisa menghayatinya, dan yang lebih terpenting lagi kita bisa menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Bapa di sorga. Pada malam hari ini Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kami, penyertaan Tuhan atas kami sejak kami bangun pagi, kami melakukan segala aktivitas kami sampai pada malam hari ini, di mana kami bersama-sama hadir di dalam ibadah keluarga. Dan di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mohon pertolongan Tuhan agar Roh Kudus boleh mengartikan firman yang kami baca ini dan juga dapat memampukan kami untuk menghayatinya, dan yang lebih penting lagi kami dimampukan untuk bisa menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Hosea, Hosea pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Diterima kembali tetapi dianggap sepi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu, orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka, dan Daud, raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita baru saja membaca firman Tuhan
yang terambil dari kitab Hosea pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai dengan kelima. Secara garis besar, firman Tuhan ini menceritakan mengenai kehidupan rumah tangga daripada Hosea. Sebelum kita masuk lebih jauh untuk menelah firman ini, mari kita melihat sepintas dulu mengenai tema yang akan menjadi tuntunan, menjadi patokan untuk kita merenungkan firman ini. Tema yang diberikan sesuai dengan jadwal yang dilakukan oleh bacaan SBU pada hari ini tanggal 5 Mei 2021 adalah kasih Allah sepanjang masa. Kasih Allah sepanjang masa, apakah kita pernah berpikir kalau kasih Allah ini hanya memiliki masa tertentu, dalam arti tidak bersifat sepanjang masa, namun memiliki validitas tertentu. Barangkali kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Kalau kita mau merunut lebih dalam lagi, kata kasih ini sudah merupakan satu kata yang sangat dikenal, sangat populer dalam kehidupan kita, terutama kehidupan orang-orang Kristen. Di luar sana, kata kasih ini juga menjadi ciri khas pengenalan orang-orang bukan Kristen terhadap orang Kristen. Sehingga kata kasih ini sudah merupakan kata yang sangat dikenal untuk sebutan bagi orang-orang pengikut Kristus. Namun saudara-saudara, di dalam implementasinya tidak gampang, tidak mudah untuk melakukan kasih ini di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat lebih jauh lagi. Kita menelaah lebih jauh lagi di dalam renungan ini. Satu survei yang dilakukan terhadap beberapa responden. Responden ini diambil dengan memiliki beberapa karakter, sehingga diharapkan hasil survei ini sudah mewakili kita secara manusia pada umumnya, karena memiliki berlatar belakang karakter yang berbeda-beda. Di dalam survei tersebut diberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah yang Anda rasakan ketika Anda dikhianati? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Anda akan mengasihi orang yang mengkhianati Anda jika dia kembali kepada Anda? Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kedua pertanyaan ini kelihatannya gampang, kelihatannya mudah. Tapi ketika kita berhadapan secara langsung
dengan dua pertanyaan ini, di mana kita mengalaminya, tidak gampang untuk kita menjalaninya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam merespon atau menjawab pertanyaan dalam survei tadi, kelompok responden yang berkarakter atau berkepribadian sebagai filsuf. Filsuf ini adalah orang-orang pandai, orang-orang yang berpengetahuan, para filsafat. Mereka mengatakan bahwa mereka belum pernah mengalaminya. Namun jika mereka mengalaminya, mereka akan sangat kecewa. Ini pandangan daripada para filsuf. Pandangan yang kedua adalah mereka-mereka yang berkarakter sebagai sanguinis. Sanguinis ini adalah orang-orang yang berkarakter yang suka bersenang-senang. Dia mudah bergaul. Dia sangat senang menjadi pusat perhatian orang. Orang yang selalu berada di dalam situasi dan kondisi yang senang, riang gembira. Di dalam menjawab pertanyaan survei ini, dia mengatakan bahwa dia akan menangis. Dia akan menangis sejadi-jadinya. Dia bisa menangis berhari-hari, bahkan bisa sampai berminggu-minggu. Dia pun bisa makan sejadi-jadinya. Inilah pandangan orang-orang yang berkarakter sebagai sanguinis. Pandangan yang ketiga adalah mereka-mereka yang berkarakter sebagai plekmatis. Orang-orang yang berkarakter plekmatis ini adalah mereka-mereka yang tenang, yang sabar, yang penuh dengan cinta kasih di dalam kehidupan mereka. Bila mereka berumah tangga, mereka penuh dengan romantisme di dalam kehidupan mereka. Mereka ini menjawab atau merespon pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa mereka akan sangat sedih. Untuk itu mereka akan berdiam diri untuk mencari ketenangan, untuk mencari ketenangan diri. Inilah mereka-mereka yang berkarakter sebagai plekmatis. Pandangan yang keempat adalah orang-orang yang berkarakter mellow. Mereka-mereka yang berkarakter mellow ini adalah mereka-mereka yang sangat perasa, sensitif. Ketika diperhadapkan dengan pertanyaan tadi, dia mengatakan bahwa dia sangat marah dan hatinya sangat terluka. Untuk itu dia akan pergi mengasingkan diri supaya dia bisa menjaga jarak dengan orang yang menyakiti dia. Inilah pandangan daripada orang-orang yang berkarakter sebagai mellow tadi. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apakah Anda akan mengasihi orang yang kembali kepada Anda? Mereka menjawab rata-rata adalah tergantung.
tergantung dari apa penyebabnya. Namun demikian, sesungguhnya ada juga di antara para responden ini yang bisa memahami, bisa mengerti, dan bisa memaafkan. Sehingga dia bisa menerima pasangannya atau orang yang menyakitinya. Nah, inilah mereka-mereka yang menjawab seperti ini, mereka-mereka yang mampu untuk melakukan kasih, melaksanakan kasih di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apapun yang menjadi jawaban mereka, yang tadi sudah mereka jawab di dalam survei tadi, sesungguhnya tidak ada di antara mereka yang mau dikhianati. Begitupun juga dengan kami semua. Kami tidak akan mau dikhianati, baik itu dalam kehidupan rumah tangga, di dalam membangun usaha bersama, di dalam apapun yang kita lakukan secara bersama-sama, pasti di antara kita tidak ada yang mau dikhianati. Karena pengkhianatan itu sendiri sangat mengecewakan dan sangat melukai hati. Nah, di sini sekali lagi kasih yang merupakan perwujudan dari kehidupan kekristenan. Kasih yang merupakan inti dari ajaran Tuhan Yesus kepada para murid-murid, para kita semua sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Kasih ini dipertaruhkan ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan seperti yang ditanyakan tadi. Tidak mudah, tidak gampang untuk kita dapat melakukannya. Kita harus minta kekuatan. Kita harus minta kemampuan dari Tuhan Yesus agar kita mampu untuk dapat melakukan kasih di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita kepada pembacaan yang sudah sama-sama kita baca dan dengar tadi. Pembacaan tadi menceritakan kehidupan rumah tangga dari Hosea. Hosea ini adalah seorang abdi Allah, seorang pengikut Tuhan yang sangat setia dan taat. Hosea ini hidup kurang lebih 750 tahun sebelum Masehi. Di dalam perjalanan kehidupan Hosea, Tuhan memakai Hosea untuk menjadi contoh, untuk menjadi panutan, agar umatnya Israel bisa melihat secara langsung bagaimana Hosea ini benar-benar sebagai seorang pengikut Tuhan yang setia dan taat di dalam menjalani akan semua ketetapan-ketetapan dan perintah Tuhan kepadanya. Kenapa demikian? Karena kehidupan umat Israel sudah sangat melenceng jauh dari apa yang Tuhan kehendaki bagi mereka. Nah, yang kita baca tadi adalah
bagaimana Tuhan memakai Hosea. Tuhan memerintahkan kepada Hosea untuk mengambil Gomer sebagai istrinya. Gomer ini adalah seorang pelacur, seorang perempuan sundal. Dia meniti karirnya sebagai budak seks. Tuhan memerintahkan kepada Hosea untuk mengambil Gomer sebagai istrinya. Perintah Tuhan itu dilaksanakan secara penuh oleh Hosea tanpa ada sedikit pun penolakan. Hal ini diperlihatkan kepada umat Israel bahwa Hosea sebagai panutan yang harus mereka tiru, yang harus mereka ambil sebagai contoh dalam menjalani kehidupan mereka. Hosea berbuat apa yang diinginkan Tuhan kepadanya. Dia kawin dengan Gomer. Dalam perjalanan rumah tangganya, dia dikaruniai 3 orang anak. Namun ternyata Gomer, dia sama sekali belum bertobat. Dia belum kembali kepada kehidupannya yang harus berlandaskan kasih Tuhan. Ternyata dia kembali kepada kehidupannya yang semula. Dia masuk kembali ke dalam dunia pelacuran. Dia kembali menjalani hidupnya sebagai seorang wanita pelacur, menjajakan seks di sana. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kembali Tuhan Allah memanggil Hosea. Dan Tuhan Allah memerintahkan Hosea agar dia pergi untuk mengambil Gomer kembali untuk dijadikan sebagai istrinya. Luar biasa saudara-saudara. Hosea yang sudah melarikan diri, Gomer yang sudah melarikan diri dari kehidupannya dalam rumah tangganya bersama dengan Hosea. Ternyata Hosea mau mengikuti perintah Tuhan dan kembali mengambil Gomer untuk dijadikan istrinya. Apakah kita pernah berpikir, apakah kita bisa menjalani kehidupan seperti apa yang dilakukan oleh Hosea, di mana sungguh-sungguh dia mempraktekkan kasih di dalam kehidupannya. Dia mengikuti perintah Tuhan. Dia memaafkan Gomer. Dia mengambil kembali Gomer untuk dijadikan sebagai istrinya kembali. Walaupun di sana dia harus bertarung dengan rasa malu. Dia harus bertarung dengan harga diri. Karena dia adalah seorang pemuka agama. Dia seorang nabi. Dia seorang tokoh masyarakat. Namun semua embel-embel itu dia tinggalkan. Demi untuk dia mengikuti apa kata perintah Tuhan kepadanya. Ini yang Tuhan perlihatkan kepada Israel. Tuhan perlihatkan kepada umatnya.
Mereka harus hidup setia, harus hidup taat seperti apa yang dilakukan oleh Hosea. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hubungan Hosea dengan istrinya Gomer ini digambarkan sebagai hubungan antara Tuhan Allah dengan umatnya Israel. Umat Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan seharusnya mereka dibinasakan. Kenapa? Karena mereka adalah bangsa yang sombong, keras kepala, atau lebih dikenal dengan nama tegar tengkuk. Seharusnya kalau murka Allah terjadi dalam kehidupan mereka, sudah pasti mereka akan dibinasakan. Namun di sini kita melihat bahwa Tuhan Allah terikat dengan perjanjiannya dengan leluhur mereka. Tuhan Allah terikat dengan perjanjian dengan nenek moyang mereka, dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk menjadikan mereka sebagai bangsa pilihan, sebagai umat pilihan, sehingga ketika mereka berkhianat, mereka membelakangi Allah dalam menjalani kehidupan mereka. Mereka berselingkuh dengan menyembah para ilah-ilah lain, para dewa-dewa Baal. Tuhan masih mau mengampuni mereka. Tuhan memerintahkan kepada Hosea untuk pergi beritahukan kepada mereka supaya mereka segera bertobat sebelum murka Allah jatuh kepada mereka. Inilah yang tadi dijalani oleh Hosea dalam mengambil kembali Gomer yang sudah masuk dalam lumpur dosa melalui kehidupan perdagangan seks. Bangsa Israel pun demikian. Tuhan mengangkat mereka kembali dari lumpur dosa untuk kembali menikmati akan kehidupan kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti tadi yang saya katakan, bahwa implementasi dalam melakukan kasih dalam kehidupan kita itu tidak mudah. Di dalam persoalan rumah tangga yang kita hadapi, kadang-kadang kasih itu hanya tinggal nama. Hanya karena permasalahan sepele. Suami dan istri bisa bertikai sampai bisa mengakhiri hubungan rumah tangga dengan perceraian. Nah, di sana ternyata kasih itu tidak diimplementasikan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Baru-baru ini, sekitar 2 minggu yang lalu, saya baru ditelepon sama istri saya. Ada seorang kenalan yang sama-sama di Amerika menelpon istri saya. Sambil nangis dia katakan adiknya barusan dibunuh oleh suaminya
hanya karena cemburu, hanya karena iri hati. Padahal belum tentu itu benar. Dia mendapat bisikan-bisikan bahwa istrinya punya selingkuhan. Dan dia tidak bisa menahan amarahnya. Kasih itu tidak ada di dalam dirinya, sehingga dia tidak bisa mengontrol diri. Pada akhirnya dia mengambil pisau dan dia menikam istrinya sampai meninggal. Inilah salah satu contoh yang kita lihat bahwa kasih itu tidak mudah untuk kita jalani di dalam kehidupan kita. Namun sebenarnya saudara-saudara, kasih itu bisa kita jalani. Kita bisa lakukan kasih itu dalam kehidupan kita dengan baik. Bila mana kita meminta Tuhan agar dapat memberikan kekuatan, memberikan kemampuan bagi kita, agar kita dapat menjalaninya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam kehidupan rumah tangga kita, kita harus senantiasa menghadirkan kasih dari lingkup yang paling kecil, dari komunitas yang paling kecil, yaitu keluarga. Kita harus menghadirkan kasih di dalam hubungan antar suami dengan istri, antar orang tua dengan anak, antar anak dengan anak, antar anak dan orang tua dengan saudara, antar saudara dengan saudara, antar kita dengan tetangga, dengan skop yang lebih besar antara kita dengan di dalam masyarakat, supaya kasih itu betul-betul dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Dengan pertolongan Tuhan, kita dapat mewujud nyatakan kasih itu di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita akan benar-benar dilandasi oleh kasih Allah, kasih dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seperti di awal tadi saya katakan, tidak ada di antara kita siapapun yang mau dikhianati, karena pengkhianatan itu sungguh sangat melukai hati dan mengecewakan. Oleh karena itu kita pun jangan mengkhianati orang lain. Kita pun jangan menyakitkan orang lain. Yang terlebih penting lagi, kita pun jangan menyakitkan hati Allah. Jangan kita melukai hati Allah, supaya kita dapat terus menerima kasih Allah di dalam kehidupan kita sepanjang masa. Tuhan Yesus memampukan kita untuk dapat menerapkan kasih Allah ini di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengaminkan renungan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami
renungkan. Mampukan kami Tuhan agar kami bisa mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kami. Walaupun sebenarnya sangat sulit untuk kami lakukan, namun dengan pertolongan Tuhan, kami akan dimampukan untuk dapat menerapkan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.